Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Hari ini kita akan membahas secara singkat tentang metode rencana pembelajaran satu semester pada mata kuliah epidemiologi sosial. Pada semester ini saya bersama Ibu Nurmalia Ermi ST MKM yang akan menjadi fasilitator dalam kelas ini. Yang kita harapkan bahwa teman-teman bisa memahami bagaimana pentingnya belajar epidemiologi sosial dan juga konsep-konsep determinan sosial dan parameternya, dan kira-kira metode penelitian apa yang bisa atau tepat untuk memahami epidemiologi sosial ini. Yang kita pengen dari teman-teman adalah bagaimana ke depan teman-teman nggak hanya tahu bahwa tentang konsep ini, tapi juga bisa mengaplikasikannya dalam tulisan teman-teman, baik tulisan ilmiah, tulisan skripsi, hingga analisa teman-teman menjadi tajam dalam memahami suatu fenomena atau suatu kondisi kesehatan. Nah, beberapa subjek yang akan kita bahas untuk lebih kurang 14 kali pertemuan dan melalui lewat e-learning Unsri. Yang pertama, kita pengen teman-teman belajar konsep dasarnya dulu nih, sejarahnya apa, pengertiannya apa, terus ruang lingkupnya apa. Itu akan menjadi pertemuan pertama setelah kontrak kuliah. Lalu kita ingin mengenalkan teman-teman bahwa dalam memahami suatu kondisi kesehatan ada banyak elemen yang harus dipahami, dan mungkin elemen-elemen itu beririsan, misalnya faktor individunya gimana, faktor interpersonalnya gimana dengan keluarga, dan faktor lingkungannya bagaimana, ras, agama, gender, dan juga bisa kebijakan kesehatannya support nggak sih untuk mendukung meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Lalu kita pengen teman-teman juga belajar kira-kira ketimpangan akses kesehatan, kemiskinan, kamu punya asuransi atau enggak, terus apakah ada populasi yang khusus terdampak, itu pun akan kita bahas, pengaruh nggak sih untuk kesehatan masyarakat. Dan teman-teman juga akan belajar bareng-bareng metode apa sih yang cocok, yang beberapa yang tepat mungkin untuk approach ini. Untuk sebagai informasi bahwa ujian tengah semester kita akan berupa tugas review artikel yang terkait epidemiologi sosial. Jadi kita pengen teman-teman belajar mandiri memahami satu penyakit atau satu kondisi kesehatan masyarakat itu akan banyak elemen yang mempengaruhinya. Jadi kita akan sebagai tugas dan sebagai nilai UTS. Lalu setelah UTS kita akan bersama-sama belajar beberapa metode, mengenalkan metode apa sih participatory action research. Kira-kira bisa diaplikasikan nggak sih epidemiologis dalam memahami kondisi kesehatan masyarakat? Penasaran? Itu nanti setelah UTS. Dan juga kita akan mengenalkan metode etnografi. Apaan tuh? Nanti kita akan kenalkan setelah UTS. Dan itu aja dari saya untuk sementara ini, dan kita harapkan kita berdua bersama-sama belajar, dan teman-teman juga belajar di rumah, stay safe dan tetap berpikir kritis untuk memahami suatu fenomena masyarakat. Dan tugas UAS akan berupa tugas menulis proposal penelitian dengan pendekatan epidemiologi sosial. Kira-kira kamu mau pakai participatory action research atau etnografi? Ditunggu ya idenya, mulai dari sekarang dipikirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep safe, stay at home, and keep being a resilient student during this pandemic. Assalamualaikum.